Shalom, terpujilah nama Tuhan, cinta kasih dan kebaikannya selalu nyata dalam hidup kita setiap hari. Kini kita terpanggil lagi untuk beribadah kepadanya. Mengawali ibadah ini mari kita angkat pujian, Hai mari sembah. Pujian ini mengajak kita untuk menyembah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum itu, mari berdoa. Segala puji dan syukur layaklah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hikmat-Mu Engkau beri, supaya firman ini terpahami dengan baik dan memotivasi kami untuk tetap hidup mengimani Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 3b sampai ayat 5. Yeremia 10 ayat 3b sampai ayat 5 katakan, bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya supaya tidak dapat melangkah. Sebab tidak dapat melangkah, janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah berhala adalah benda mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Allah telah mengikat perjanjian dengan bapa leluhur umat Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai bangsa pilihan, Allah menghendaki supaya umat Israel hidup dalam kekudusan dan terus menjadikan Tuhan Allah sebagai Tuhan Allah yang disembah dan dimuliakan. Kepada umat Israel, Allah telah memperingatkan untuk tidak menyembah berhala atau menyembah Allah lain, seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Tapi umat Israel sering melupakan hukum Tuhan itu dan terjebak untuk menyembah Allah lain. Sebab itu dengan tegas Allah memperingatkan mereka melalui Nabi Yeremia bahwa berhala itu tidak layak disembah. Berhala itu hanya pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, dibentuk oleh tangan manusia, diperindah dengan emas dan perak,
dan diperkuat dengan paku. Berhala itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat melakukan apa-apa. Penyembahan kepada berhala itu hanya kesia-siaan. Karena itu umat diajak untuk jangan menyembah berhala, jangan takut kepadanya. Karena itu umat diingatkan untuk bertobat dan kembali hidup dalam penyembahan kepada Allah yang hidup. Sebab memang cuma Allah yang patut disembah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kita untuk memiliki iman yang kokoh, kuat, dan teguh di dalam Tuhan. Jangan beralih pada iman yang lain. Di zaman ini, kita mungkin tidak tergoda untuk menyembah berhala dalam bentuk patung buatan tangan manusia. Tapi ada berhala-berhala modern yang sedang berupaya memperdaya manusia untuk meninggalkan iman kepada Tuhan. Seperti uang, kekuasaan, popularitas, kesuksesan, status sosial, HP, kecantikan, ketampanan, dan lainnya. Sebab ketika kita lebih mengutamakan hal-hal tadi, bergantung pada kesenangan-kesenangan dunia ini, maka itu tandanya kita sedang ada pada penyembahan berhala modern. Karena itu marilah kita mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sembahlah Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Sebab hanya Dialah Allah yang layak disembah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu. Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini. Mampukan kami bukan hanya mengerti, tapi juga tetap memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami akan tetap menyembah Engkau Allah kami yang hidup dan tidak akan beralih pada penyembahan di luar Tuhan. Diberkati semua yang selalu setia mengikuti pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang selalu setia mengikuti pelayanan kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian. Shalom.